Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya yang saya hormati Bapak Fasilitator CGP Angkatan 5, Bapak Saifuddin. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik CGP Angkatan 5, Ibu Herlin Fabrianti Wanita Ponto. Dan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDM Presmawang. Dan yang saya cintai rekan-rekan guru SDM Presmawang dan yang saya banggakan. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh rekan saya di SDM Presmawang. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Siti Hajrah. Ibu mengajar di kelas 5 dan hari ini saya berperan sebagai coach dan rekan saya sebagai coaching. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, Ibu Satri, saya baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Kayaknya ini harus lebih semangat lagi ya Bu, menjelang masih pagi Bu ya. Iya. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kalau Ibu berkesempatan untuk menjawab, bagaimana Bu? Boleh, Bu. Oh iya. Ada apa itu? Ini tentang pembelajaran Ibu. Dari hasil yang saya lihat, bagaimana pembelajaran Ibu di kelas? Apakah sangat menyenangkan? Apakah efektif, efisien, sesuai dengan yang Ibu inginkan begitu? Nah, ini dia Bu Satri yang saya mau sharing ke Ibu terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kalau saya pribadi ya Bu, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sangat efektif sekali ya, karena di setiap saya memulai pembelajaran, saya selalu melibatkan aktivitas fisik kepada peserta didik. Namun yang bikin saya dilema atau yang membuat saya merasa ada sesuatu masalah itu pada saat saya memberikan ice breaking kepada siswa saya itu bersemangat Ibu, bersemangat mengikuti ice breaking yang saya lakukan. Namun ketika saya sudah masuk pada inti pembelajaran, saya sudah memberikan metode demonstrasi dan ceramah, kok siswa saya itu masih ada yang kayak tidak fokus begitu Ibu menerima pembelajaran yang saya berikan. Malah kayak kesannya matanya ke saya, pandangannya ke saya, tapi pikirannya mereka tuh kayak melayang-layang begitu Bu. Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Iya, begini Bu. Jadi karena yang sudah saya amati dari tadi cara mengajar Ibu, makanya saya ingin bertanya sama Ibu, apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu ya? Karena yang saya tadi perhatikan persis yang kata Ibu tadi, bahwa anak-anak itu kayak tidak terfokus Bu. Jadi dia kayak raganya di sini, pikirannya entah kemana. Nah ini di sini yang perlu Ibu tingkatkan, atau Ibu mungkin ada sedikit beberapa hal yang saya berikan. Pertama, Ibu mungkin harus terfokus dulu pada media. Iya. Karena kalau dari breaking bisa jadi ada yang memang suka dengan suatu kegiatan begitu, ada juga yang tidak. Kita coba karena dalam satu kelas itu kan anak-anak berbeda karakter ya Bu. Coba kita menggunakan satu media, tetapi media itu mengaktifkan semua murid. Jadi tidak hanya menggunakan media di papan tulis. Bagaimana media itu bisa kita gunakan untuk semua murid itu dapat. Jadi kita bisa mengolah dari barang bekas, dari gabus, bagaimana sesuai dengan materi yang Ibu bawakan. Kemudian itu bisa berfungsi untuk ke semua murid, tidak hanya untuk di papan tulis, karena rata-rata kan biasa media itu di papan tulis saja kan Bu. Coba kita gunakan seperti itu, kemudian kita bisa menilai apakah anak tersebut ada perubahan tidak. Nah saya kembalikan sama Ibu, bagaimana menurut Ibu? Benar sih kata Ibu, saya harus menggunakan media. Jadi maksud Ibu, saya itu kalau membuat media harus melibatkan, kayak misalnya saya membuat media dari bahan dasar karton misalnya begitu ya. Jadi menurut Ibu Satri ini media yang saya gunakan itu harus
memindah-mindahkan dari seat A ke seat B seperti itu ya Bu ya? Iya bisa. Jadi Tapi saya dilema Ibu Satri. tidak makan apa Bu? Saya curhat ya, Iya, iya. curhat. Saya ini kan masih honor, ya saya masih honor. Saya tuh terkendala pada biaya. Begini ya Bu, saya rasa masalah media memang kalau kita di materi, saya rasa saya juga paham gitu ya Bu. Cuma bagaimana di sini kita kembali lagi ke orang tua siswa, bagaimana kerjasama kita. Jadi tidak semuanya itu harus kita bebankan pada diri kita sendiri. Artinya kita juga ada berkolaborasi dengan orang tua siswa Bu. Maka itu Ibu sudah membantu grup kelas Ibu? Sudah, Ayah. saya sudah punya grup. Kenapa saya bahas grup? Karena itu lebih memudahkan kita berkomunikasi dengan orang tua siswa langsung ke semuanya. Jadi tidak perlu lagi chat pribadi ya Bu. Jadi kalau misalkan kita butuh dengan media pecahan Bu ya, kita bisa buat dalam bentuk karton, itu bisa dikasih contoh anak-anak. Baru kita suruh mereka, nah kamu buat model 2/3, 2/3, kelompok ini buat 3/4. Jadi semua itu kebagian. Nah, bagaimana cara mengaktifkan anak-anak yang tadinya tidak menonton Ibu? Kita bisa langsung, oke, coba si A nih ayo naik. Bagaimana kalau bentuk pecahannya 2/3? Maka itu media yang dia gunakan, dia bisa putar. Di situ kita lihat apakah anak ini aktif, fokus atau tidak. Oke, terkait dengan yang Ibu paparkan tadi mengenai kolaborasi dengan orang tua siswa ya Bu. Tapi saya takut loh Bu Sastri, kalau misalkan orang tua siswa kan nggak semua karakter orang tua siswa kan sama. Syukur-syukur kalau ada yang mau menerima dan ada yang mau bekerja sama dengan saya, itu alhamdulillah sekali. Tapi kalau misalkan begini Bu, saya tuh menyadari kata-kata yang begini, enak aja. Ini kan tugas kamu sebagai pendidik, ya kamu dong yang siapkan gitu kan. Nah saya tuh menyadari yang seperti itu Bu. Padahal kalau saya pribadi yang membuat itu kan saya terkendala, 1 biaya, 2 waktu, dan ketiga ini yang menjadi permasalahan saya yang paling besar Ibu. Saya itu terkendala di pembuatan media. Saya memang tidak kreatif Bu ya, terus terang saya itu guru yang tidak kreatif membuat atau mendesain apa begitu. Kalau seni musik, nyanyi misalnya, saya oke lah, saya bisa diandalkan. Tapi kalau membuat media-media seperti itu, kadang-kadang kalaupun saya nyontek, misalnya saya nyontek di YouTube nih Bu ya, saya nyontek di YouTube, itu kadang-kadang di YouTube-nya bagus, tapi kok punya saya yang jadinya itu, yang dreamnya itu tidak seperti yang ada di YouTube. Aduh, saya ini Bu. Ya biasa kita lihat dari YouTube mudah. Kira kita mencoba mentranslatekan ke diri kita ternyata 2 kali lipat nih Bu ya. Ya. Jadi yang pertama di sini permasalahan Ibu masalah kelas ya. Saya sudah sampaikan bagaimana anak kita gunakan media. Yang kedua tentang apa Bu? Orang tua siswa yang tidak setuju. Terkadang memang karakter orang tua siswa itu tercermin bagaimana dia memberikan contoh ke anaknya. Tapi kalau anak yang telaten, anak yang disiplin, dia pasti apapun itu kata orang tua, dia pasti tetap tegas Bu, saya disuruh seperti ini, dan bukan hanya saya yang disuruh, tetapi semua kelas. Jadi orang tua yang tadinya kan kita selalu sharing ya Bu, tugas ini orang tua yang kurang mengerti atau kurang jelas bisa menghubungi saya pribadi. Nah seperti itu kalau kita memberikan tugas. Nah di sini tugas Ibu, ketika orang tua yang mengatakan tidak usah kerja, kenapa kita disuruh? Nah seorang anak yang harus diberikan ketegasan. Nah kamu sampai di rumah beritahukan pada orang tua kita, ada tugas dari ibu guru saya. Nah orang tua yang tadinya tidak mau pasti akan berpikir, kalau saya tidak buat dan anak saya, sisa anak saya, pasti anak saya akan minder atau malu. Itu satu. Jadi ketegasannya ada pada kesepakatan kita, kesepakatan kelas. Jadi anak-anak yang selalu dibiasakan dengan disiplin, pasti orang tuanya akan, oh iya ya, kalaupun tidak jelas Bu, bicara lagi sama guruku.
kita lihat di YouTube itu terkadang lebih mudah, tetapi ketika kita sudah membuat, mencontohi, ternyata 2 kali lipatnya yang tadi saya katakan, karena itu semua tergantung dari mood kita. Kemudian kedua, menggunakan hati. Jadi jangan hanya diikut gunting-gunting, tetapi bagaimana kita mengambil pelan-pelan, mencontohi, meniru. Pasti akan bisa, walaupun tidak otomatis semuanya sempurna, tetapi setidaknya tidak jauh keluar dari itu. Begitu ya. Iya. Jadi menurut Ibu Satri ini pertama saya harus komunikasi ya, komunikasi dengan orang tua siswa, kemudian orang tua siswa mengkomunikasikan kepada anaknya. Berarti ini kolaborasi 3 arah dong kalau begitu ya, kolaborasi 3 titik maksudnya ya, saya ke orang tua ke anaknya. Iya betul juga sih Ibu, karena kan yang saya dapat itu biasanya seperti ini. Saya menyuruh anaknya itu tidak ngasih tahu ke orang tuanya, dan pada akhirnya si anak ini tidak membawa tugas yang saya minta. Saya tanya, "Nak, mana tugasnya?" "Lupa, Bu." Saya konfirmasi ke orang tuanya, "Ibu, ini kok tugasnya anaknya ini belum dikumpul, kenapa ya?" Terus orang tuanya pasti, "Anak saya nggak ngasih tahu, Bu." Berarti padahal saya sudah ngasih tahu si anak ini, berarti apakah saya harus menyalahkan anak ini kenapa tidak ngasih tahu ke orang tuanya atau bagaimana? Saya bingung pasti. Ya, jadi kuncinya di sini Bu, bagaimana kita melakukan pendekatan dulu. Kemudian kalau kita sudah melakukan pendekatan, pasti kita sudah paham. Oh ternyata orang tua siswanya si Ani seperti ini, orang tuanya si Boni begini. Jadi kita bisa, oh pasti dia lagi yang datang. Kita sudah bisa membuat menyimpan jawaban-jawaban untuk kita. Oh saya harus seperti ini, menghadapi dia saya harus seperti ini. Kemudian tidak hanya menggunakan satu jawaban Bu untuk menghadapi orang tua siswa seperti itu. Ya, jadi kita harus merancang sedemikian baik sehingga masuk betul apa yang ada di pikiran orang tua tersebut. Jadi karena sesuatu yang susah akan terasa mudah kalau kita lebih selalu mendorong dia. Jadi tidak hanya mendorong anaknya, tetapi mendorong orang tuanya juga. Bisa jadi orang tua yang tadinya suka nggak usah kerja, bisa jadi dia yang lebih bersemangat. Saya dorong kemana ini Bu? Ya. Saya dobrokin. Jangan dorong dia untuk berpikir, oh iya, kalau saya yang ada di posisi saya, ibaratkan ya Bu, kita tempatkan dia. Ibu, kalau ibu yang duduk di bangku SD, kemudian ibu dikasih tugas, ibu tidak mengerjakan, bagaimana perasaan ibu? Jadi ada harus umpan balik dulu Bu. Tempatkan dia pada tempat anaknya. Ibu kan pernah sekolah, ibu pernah kecil, ibu pernah sekolah duduk di SD, kalau dikasih tugas tidak selesai bagaimana? Kan ada perasaan, oh iya ya, kayak perenungan begitu. Ibu Sasri jujur ini ya, apa menurut Ibu kan sudah jadi rekan sejawat saya selama bertahun-tahun ya, sudah jadi partner saya lah begitu. Apa menurut Ibu saya ini termasuk guru yang egois atau saya mementingkan diri sendiri, pokoknya apa yang saya mau itu harus ada begitu? Kalau yang saya lihat ya Bu, sama dengan tadi setelah saya melihat hasil mengajarnya Ibu, sehingga saya mengatakan ayo kita berbincang-bincang ya Bu. Ibu bukan salah satu guru yang egois ya. Ibu juga bukan salah satu guru yang terlalu bagaimana. Cuma di sini adalah Ibu dalam penggunaan pembelajaran termasuk dalam ice breaking itu sangat luar biasa menurut saya. Kemudian lemahnya di sini adalah penggunaan media Ibu. Tidak hanya berpatokan pada buku sumbernya, tetapi kita bisa menggunakan dengan alat-alat peraga lain. Kenapa? Kalau kita hanya sekedar menggunakan sumber buku, itu biasa anak-anak kayak mendengar ceramah, ya Bu. Tapi coba kalau kita siapkan ada sumber buku, ada alat peraga, kemudian ada media, itu terasa mudah berjalan. Walaupun memang kalau di kelas 5 ya Bu, kelas tinggi, kita tidak hanya memang memerlukan sumber buku, tetapi berbagai banyak ide yang harus muncul. Bagaimana anak ini lebih mudah? Karena kalau kita mau kasih materi banyak, belum tentu masuk di pikiran mereka Bu. Begitu ya. Iya Bu. Jadi menurut Ibu pertama yang saya lakukan, saya telaah satu-satu. Iya. Satu, penggunaan media. Berarti yang ice breaking udah aman ya? Udah aman,
harus lebih bersemangat lagi Iya. Bu ya. Terus yang ketiga kerjasama, komunikasi Iya. ya, komunikasi antara saya, orang tua siswa dan siswa itu Iya. sendiri harus dibangun lebih baik lagi. Kemudian yang keempat apa lagi? Bagaimana penggunaan media ibu itu Udah tadi media tadi. tidak, Bu. yang penggunaan media ibu itu yang terakhir diikuti dengan betul-betul, jangan hanya menciplak saja Bu ya. Iya ya, pembuatan media Iya. pakai hati ya, Iya. Bu ya, pakai hati, tidak hanya menciplak dari Iya. begitu saja terus saya bikinnya asal-asalan gitu Bu ya. Empat item ya. Iya, iya. Oke, Insya Allah deh Bu. Ini kalau yang satu semoga saya bisa Iya. lebih kreatif lagi untuk membuat media pembelajaran. Tapi bisa sih, terima kasih banyak loh ini wejangannya. Iya, karena tadi yang saya lihat Bagus itu sekali. cara mengajar ibu bagus, cuma ada memang beberapa siswa ibu itu yang tidak, makanya saya bertanya apakah ibu sudah merasa nyaman, tapi memang ya Ada Bu ya, saya terpancing emosi kalau nggak dipanjang. Iya. Ini masih pagi ya. jangan Bu, Kadang anak-anak saya- butuh kasih sayang Bu, anak-anak butuh kasih sayang. Kadang saya Iya. mau jadi singa begitu. Jangan. Saya sudah jadi singa Kalau pagi-pagi. saya itu Bu ibaratkan ya, ada dua ketika saya sampai di sekolah. Sekolah adalah rumah kedua saya, dan saya selalu menyampaikan ke siswa saya, nak jaga kelas kita, karena sekolah ibaratkan rumah kedua dan kelas ibaratkan kelas rumah kamu, kelas apa, kamar kamu. Jadi ada dua, sekolah ibaratkan rumah kedua dan kelas ibaratkan kamar kita. Bagaimana kita nyaman di dalam kamar kalau semuanya terpenuhi. Bagaimana kita betah, bagaimana anak-anak betah Bu kalau kita membuat sesuatu yang nyaman sehingga mereka betah, tidak mau keluar-keluar, tidak jenuh. Biasa anak-anak, Bu jam berapa nih Bu? Jam berapa pulang? Kan artinya anak-anak tidak betah Bu, dia jenuh. Jadi bagaimana kita menciptakan, tidak hanya kita sebagai gurunya, pendidiknya yang menjaga lingkungan kelas, tetapi bagaimana siswa juga. Jadi kalau saya Bu sarankan bisa juga dibuat kayak tempat-tempat seperti tempat nongkrongan di dalam kelas supaya anak-anak jadikan itu. Kalau gimana kalau anak saya mau ngopi Bu? Jangan dong Bu. Artinya kalau saya ya Bu, kalau saya sedikit masukan, saya di kelas saya itu ada dua model, satu khusus meja belajar, yang satu saya siapkan karpet untuk mereka. Jadi kalau mereka mau makan Bu, bisakah saya di sini? Silahkan. Bu, saya tidak enak perasaan, silahkan bareng di situ. Nyiapin di karpet, tinggal tunggu kasur apa bantal aja Bu. Memang di kelas saya ada dua Bu. Ada memang saya membatasi itu khusus untuk meja belajar tempat mereka, kemudian yang satu untuk tempat mereka bersantai. Atau bisa biasa saya jadikan dia tempat pembelajaran, tidak selalu di dalam di itu Bu, di meja, di kursi. Jadi saya selalu mengarahkan anak-anak, nah kita belajar di sebelah kiri lagi ya, di atas karpet. Jadi mereka tidak selalu monoton, datang duduk meja, kursi, naik ke pulpen. Bisa juga ibu gunakan pembelajaran luar kelas, membawa anak ibu kemana, seperti itu. Ya bagi menurut saya. Iya Lukas, bagaimana ibu perasaan ibu setelah kita berbincang-bincang? Satu lagi nih Bu ya. Iya. Saya lihat Ibu Sasri itu guru yang kreatif. Boleh nggak Bu? Ibu bantu saya bikin media. Maksudnya Insya Allah. kan saya kan kurang kreatif Iya. Bu ya. Bisa tidak saya minta bantuannya Ibu kalau misalkan saya mau bikin media gitu ya. Ibu Sasri tolong dong. Ini daripada saya nyontek di YouTube kan, lebih baik saya minta bantuannya Iya. sama Ibu Sasri aja langsung. Boleh Bu ya? Boleh, Ibu boleh, keberatan boleh. nggak? Tidak, tidak Bu, sama sekali tidak. Di sini kita berkolaborasi ya, sama bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan siswa kita. Itu saja. Bagaimana Bu? Sudah? Alhamdulillah. Baga? Ceritanya unek-unek saya ini sudah saya sampaikan Iya. ke Ibu. Ibu sudah memberikan saya saran, Ibu sudah berikan saya solusi yang baik, yang membangun. Terima kasih banyak loh Ibu Sasri. Saya Sama-sama. beruntung sekali punya rekan kerja seperti Ibu. Sudah Alhamdulillah. cantik, kreatif, inovatif, sehat selalu ya Bu Sasri. Amin. Terima kasih banyak loh Ibu ini Iya. atas wejangannya, sarannya, solusinya, kritikannya, tapi Iya. kritikan yang membangun ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak buat Ibu Sasri. Sukses buat CGP-nya, sukses buat Amin. karirnya.
Koci, saya dengan rekan guru saya, Ibu Siti Hajirah, selaku guru kelas 5 di SD Impres Mawang. Terima kasih banyak kepada